Nah, oke, anak-anak, saya udah ngasih tahu ya tentang SDG minggu lalu. Tolong direspon. Apakah sudah? Sudah, Pak. Tentang Sustainable Development Goals ya, yang WHO dan pemerintah kita terapkan gitu. Nah, SDG ini Sustainable Development Goals ya, anak-anak. Jadi pembangunan yang berkelanjutan gitu. Pembangunan ini dari banyak aspek, anak-anak ya, termasuk aspek kesehatan diri sendiri dan masyarakat gitu. Ada banyak banget. Ini kalau kamu hitung ini ada 17 ya. Ada 17 macam SDG di sini. Ada yang tentang penataan kota, ada tentang politik pemerintahan gitu. Pokoknya segala aspek di satu negara lah gitu ya. Ini urusannya tentang dengan dunia, anak-anak gitu. Jadi karena ini memang WHO yang membangun prinsip ini gitu ya. Jadi setiap negara itu sama-sama memiliki pembangunan yang berkelanjutan, membangun negaranya agar bisa sampai, misalnya contoh Indonesia, sampai menjadi negara yang maju gitu. Saat ini kan Indonesia kan hanya dibilang negara berkembang ya, belum negara maju. Singapura tetangga kita itu sudah negara maju gitu ya. Korea Selatan itu negara maju sudah ya. Filipina itu sama seperti Indonesia masih negara berkembang. Nah, negara-negara yang di bawahnya berkembang tuh ada juga lagi negara yang masih cukup terbelakang ya. Tapi harapannya semua negara ini sama-sama maju. Majunya itu negara dibilang maju itu nggak cuma dari aspek misalnya ekonominya bagus, bukan hanya itu ya. Terus militernya keren gitu. Bukan hanya itu anak-anak. Tapi juga ada unsur kesejahteraan masyarakat. Nah, kita lihat di sini ada target nomor 4 ya, di dalam kesejahteraan itu adalah unsur kesehatan ya. Makanya Bapak memfollow up ini ya, Bapak motivasi kita semua untuk aware ya, untuk sadar bahwa kematian dini di Indonesia ini cukup banyak, cukup besar ya. Ada orang-orang yang mungkin belum sampai 50 misalnya sudah kena serangan jantung misalnya, terus akhirnya meninggal ya, obesitas, terus apa ya, penyakit-penyakit yang sebenarnya penyakit-penyakit itu nggak perlu dia tanggung. Oke, sampai sini anak-anak tolong direspon, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Thank you responnya. Nah, penyakit-penyakit itu justru tidak disebabkan oleh virus ya atau bakteri yang menular gitu ya. Enggak kayak pandemi sekarang ya, bukan justru ya. Tetap penyakit yang tertinggi di Indonesia gitu ya. Itu justru lihat coba ya. 5 aja, lihat 5 yang tertinggi aja penyebab kematian di Indonesia ini tahun 2014 ya. Tahun sekarang kurang lebih kira-kira masih seperti itu, kurang lebih ya. Justru yang terberat ya ini stroke ya, tekanan darah tinggi, jantung gitu ya. Itu kan penyakit-penyakit yang sebenarnya kita bisa cegah gitu. Tapi kenapa kok justru ini yang paling berat kasusnya di Indonesia? Nah gitu ya. Nomor 3 itu apa? Diabetes. Diabetes karena apa? Gula ya. Gitu. TBC ya oke lah ya, ada infeksi ya, saluran pernapasan, ada virusnya juga. Tapi paling enggak 3 besarnya ini penyakit-penyakit yang akibat kesalahan sendiri gitu loh. Karena masa mudanya nggak ngejaga gitu ya. Kamu jangan bilang, wah Pak saya masih muda sekali gitu ya, nanti lah ya baru jaga kesehatan. Ya salah pemikiran seperti itu ya. Justru harus dari kecil kalau bisa ya, dari bayi justru harus dibiasakan itu hidup sehat. Walaupun hidup sehat itu nggak cuma makanan ya anak-anak ya. Hidup sehat itu juga sering cuci baju gitu ya. Terus itu bersihin kasur. Siapa yang kalau bangun tidur bersihin kasurnya?
rapiin kasurnya. Itu juga bagian dari kebersihan loh ya. Pernah hujan-hujanan atau kehujanan, selesai kehujanan misalnya ya, bajunya basah kan ya, terus bajunya dijemur, itu bagian dari kebersihan loh. Atau dipakai ya. Terus sorry ya, daleman misalnya ya, habis kehujanan, terus dalemannya setelah mandi dipakai lagi yang tadi basah itu gitu. Itu kan jorok kan ya. Nah ini bagian dari kebersihan anak. Nah itu ya, hal-hal seperti ini nih kadang-kadang orang-orang bahkan zaman sekarang itu nggak aware, nggak waspada dengan seperti ini gitu ya. Apalagi apa hal yang paling membuat kita itu pengen banget? Yang pertama apa? Hal yang paling buat kita kepengen sampai maksudnya setengah mati kita kejar apa? Bukan uang loh, bukan uang. Apa? Ayo. Hal nomor 1, ada yang bisa memberikan masukan? Ada yang mau berkomentar? Hal nomor 1 yang orang paling kejar di dunia ini sebenarnya apa? Pokoknya kalau nggak ada itu nggak bisa hidup. Apa? Dan jatuhnya orang-orang itu seringkali ya di situ. Jatuhnya orang-orang tuh ya di hal ini. Apa? Makanan. Bener nggak? Makanan. Ya kan? Yang paling tiap hari orang kejar. Ya memang kita perlu makanan tiap hari ya. Cuman kita kadang-kadang nggak bisa tahan ya. Wih, ada tetangga beli cimol ya di depan rumah. Oh, langsung ikutan beli gitu. Atau orang, wih, ini enak sekali nih. Kita nggak bisa tahan ya. Pernah nggak puasa? Ya, pasti susah banget. Gitu. Untuk orang-orang yang Muslim mungkin biasa, tapi juga susah juga sama. Gitu. Orang tuh paling susah untuk nahan mulutnya ya. Makanya urusan-urusan di dunia ini urusan-urusan perut ya. Di Alkitab juga ada ya, urusan-urusan perut. Itu semua tentang makanan. Dan penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu adalah masalah makanan. Gitu. Makanya kita belajar nutrisi anak-anak. Gitu. Oke. Sampai sini tolong direspon, paham? Paham, Pak. Mantap ya. Siap. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Mantap. Oke, Bapak lanjutkan sedikit lagi. Oke, makanya anak-anak hal ini yang perlu kita jaga, kita batasi, gitu, ya. Bukan berarti, oh saya nggak mau makan lagi, bukan gitu ya. Kamu harus makan, ya. Makan teratur. Bila perlu makan 5 kali sehari nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak ya. 5 kali sehari itu ya kayak kita udah belajar di kelas ya. 5 kali sehari itu ya secukupnya gitu ya, jangan banyak-banyak. Karena kan kita 3 jam sekali kita lapar. Nah, itu harus kita isi ya. Kalau snack juga misalnya makan kacang misalnya, jangan kebanyakan juga ya. Snacknya 1 toples kamu habiskan semua dalam sekali makan. Nah, ini kan terlalu banyak juga gitu ya. Tapi dibatasi. 5 kali makan artinya tetap ada yang masuk. Makanan kan artinya kan yang masuk ke dalam ya. Dan itu semua punya nutrisi anak-anak gitu. Nah, kursor saya kelihatan nggak? Tolong direspon. Kursor saya, anak panah saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Nah ini ya, kayak orang ini modelnya seperti ini ya. Ini kan orang yang tidak bisa mengendalikan diri anak-anak ya. Lihat ya, semua ini ilustrasi aja. Ada nggak orang yang seperti ini ya? Ini kan gambar ya, ilustrasi doang ya. Ya mungkin ada yang serakus ini ya, gitu. Tapi ini contoh buruk ya. Semuanya dimakan ya, semuanya masuk. Kalau lapar gitu ya, mungkin bisa 2-3 piring ya, gitu. Batasi kan, kita kan lapar tidak salah. Lapar adalah hal yang baik dan memang itu harus ya. Makanya Tuhan menciptakan kita punya perut ya, kita punya lambung yang mesti diisi gitu setiap 3-4 jam sekali ya. Tapi bukan berarti terus laparnya kayak kesetanan ya gitu, semua dimakan. Nah itu pagi hari ini
Kita belajar gimana ngerem, ya, kita ngendalikan diri dari makanan-makanan yang berbahaya gitu ya. Maksudnya misalnya contoh ya, Bapak udah sering kasih contoh durian misalnya. Ada yang di sini nggak suka durian? Tolong direspon. Ada yang nggak suka durian? Ya ini contoh aja ya. Atau coklat misalnya. Ya. Misalnya makan durian sehari bisa 6 gitu misalnya. Itu kan terlalu ini ya. Sendirian lah gitu ya. 4 durian aja udah serem ya. Gitu. 1 aja udah kebanyakan. Kamu tahu kan kalau kalori di buah durian itu besar banget. Dan kamu juga sudah tahu kan kalori itu dihancurkan dengan bagaimana caranya. Sepedaan 1 jam aja kalori itu nggak habis. Ya. Apalagi di durian tuh tinggi sekali. Ya, sudah tahu seperti itu masih aja dihajar gitu misalnya. Nah, makanya ya hati-hati ya. Kita harus mengendalikan diri dengan baik gitu, anak-anak. Oke. Ya. Ini nutrisi makro ya. Ada karbohidrat yang di sebelah kiri, protein ini ya, ada daging ikan, daging ayam, ada kacang-kacangan, yaitu mengandung protein. Kalau karbohidrat sudah tahu ya, banyak ya, ada nasi, gandum gitu. Tapi nasi putih itu juga bahaya ya, karena gulanya juga banyak ya, kalorinya tinggi sekali nasi putih itu. Gitu. Memang yang bagus nasi merah. Gitu. Tapi memang agak lebih mahal ya. Jadi makan nasi putih juga batasi juga setiap hari ya. Jangan 1 piring full sekali makan ya, hati-hati juga. Kalau dibagi-bagi boleh ya. Bagi 1 piring full mungkin bisa 2 kali makan ya. Gitu. Jadi hati-hati anak-anak karena banyak sekali hal-hal yang berbahaya di sekeliling kita ya, di sekitar kita. Orang tua kita saya percaya pun menyediakan itu bukan untuk dihabiskan ya. Itu bukan untuk kamu harus habis misalnya 1 panci gitu misalnya, enggak kan? Gitu. Tapi dibagi-bagi. Bisa ada besok. Lemak anak-anak, jangan salah, lemak ini bukan jahat, selalu jahat ya. Ada lemak yang baik juga ya, seperti alpukat ya. Daging ikan tertentu itu lemaknya baik ya. Lalu coconut kelapa ya. Nah, itu bagus. Gitu ya. Oke, anak-anak. Itu dulu materi untuk hari ini. Bapak akan jelasin sedikit tentang tugasnya ya. Nah, anak-anak perhatikan. Nah, di sini ada health journal. Bisa terlihat ini? Ada health journal yang kalian akan buat sama seperti biasa setiap minggu. Tapi kamu nggak perlu kumpulkan ke sekolah ya, kecuali yang ambil modul. Kamu hanya perlu seperti biasa foto aja, lalu di-upload di tempat kamu kirim tugas itu. Bisa kan ya, ngupload 2 kan ya? Tolong direspon. Bisa ya, upload 2. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang satu tugas pertamanya itu yang nanti Bapak akan periksa sebelum jam 6 sore. Dan health journal ini Bapak akan periksa, Bapak akan tunggu maksimal sampai hari Senin depan, malam ya. Senin malam jam 9 maksimal. Minggu depannya Bapak akan periksa itu. Jadi kamu akan kumpul maksimal Senin malam jam 9.